Halo teman-teman, berikut pembelajaran berdiferensiasi, demonstrasi kontekstual kelompok 3. Saya Muhammad Dodi Afandi Rauf dan teman-teman saya Sri Rahayu Dangkua, Laras Eskadir, dan Anissa Lasulika. Yang pertama, apa sih pembelajaran berdiferensiasi itu? Menurut Tomlinson, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik sebagai individu. Atau bisa dikatakan juga bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memberi keleluasaan dan mampu mengakomodir kebutuhan peserta didik untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar peserta didik yang berbeda-beda. Menurut Tomlinson, pembelajaran berdiferensiasi memiliki 4 ciri, yaitu berfokus pada kompetensi pembelajaran. Yang kedua, evaluasi kesiapan dan perkembangan belajar peserta didik diakomodir ke dalam kurikulum. Ketiga, pengelompokan peserta didik dilakukan secara fleksibel. Dan yang keempat, peserta didik menjadi pembelajar yang aktif. Contoh keberagaman anak. Salah satu contoh keberagaman anak di kelas dapat dilihat pada video penerapan pembelajaran berdiferensiasi di ruang kolaborasi. Pada video tersebut, Pak Mustar selaku guru yang mengajar mengelompokkan peserta didik menjadi 3 kelompok berdasarkan kemampuan peserta didik. Untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik, Pak Mustar memetakan kesiapan belajar peserta didik dengan memberikan 3 soal. Dari hasil pemetaan tersebut, diperoleh 3 kelompok dengan keberagaman peserta didik dalam kesiapan belajar di kelas. Kelompok pertama yaitu peserta didik yang pemahaman konsepnya baru mau berkembang. Kelompok kedua, peserta didik yang pemahaman konsepnya sedang berkembang, dan kelompok ketiga, peserta didik yang sudah mahir dalam pemahaman konsep. Teori pendukung. Uri Bronfenbrenner mengemukakan teori sistem ekologi menjelaskan perkembangan individu dalam interaksinya dengan lingkungan di luar dirinya yang terus-menerus mempengaruhi segala aspek perkembangan. Teori sistem ekologi terdiri dari 5 sistem lingkungan, mulai dari pengaruh interaksi langsung pada individu hingga pengaruh kebudayaan yang berbasis luas. Kelima sistem ekologi tersebut adalah mikrosistem, mesosistem, ekosistem, makrosistem, dan kronosistem. Selanjutnya, teori multiple intelligence atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai kecerdasan majemuk. Teori ini dicetuskan dan dikembangkan oleh Howard Gardner pada tahun 1993, seorang psikolog perkembangan dan profesor pendidikan dari Graduate School of Education, Harvard University, Amerika Serikat. Gardner mendefinisikan intelijensi sebagai kemampuan untuk memecahkan persoalan dan menghasilkan produk dalam suatu setting yang bermacam-macam dan dalam situasi yang nyata. Teori pendukung selanjutnya yaitu teori Zone Proximal Development atau ZPD, adalah zona antara tingkat perkembangan aktual dan tingkat perkembangan potensial. Tingkat perkembangan aktual tampak dari kemampuan anak menyelesaikan tugas-tugas secara mandiri, sedangkan tingkat perkembangan potensial tampak dari kemampuan anak menyelesaikan tugas atau memecahkan masalah dengan bantuan orang dewasa. Teori selanjutnya yaitu teori Learning Modalities. Ini biasa dikenal dengan VAK atau Visual, Auditory, dan Kinesthetic. Teori ini terbagi dalam beberapa kategori belajar, diantaranya visual, auditory, dan kinesthetic. Visual adalah menerima informasi lebih mudah melalui gambar. Auditory adalah menerima informasi lebih mudah melalui mendengar. Kinesthetic adalah melakukan sesuatu dengan fisik, atau paling tepat digambarkan sebagai belajar sambil melakukan, atau learning by doing.
baik sebagai aktivitas langsung atau melalui pengalaman, atau dengan bergerak sambil berpikir atau belajar.